Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu KPM. Selamat sore Pak. Oh iya. Ketemu lagi ya dengan nuansa yang sama, dengan lingkungan yang sama, kita di sebuah hutan pinus. Tapi insya Allah keberadaan kita pada kesempatan sore ini banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan ya. Insya Allah dalam pertemuan kemarin, kalau nggak salah saya minggu kemarin itu ngebahas tentang disabilitas berat ya, terkait disabilitas berat. Contohnya kira-kira Ibu Daryati apa deh tentang disabilitas berat? Ditanya. Jadi disabilitas berat itu adalah kayak semacam lumpuh. Jadi orang yang artinya dibantu segala bentuk kebutuhannya atau keinginannya itu dibantu sama orang lain, ataupun gerak atau bagaimana, intinya membutuhkan orang lain segala-galanya ke orang lain lah. Iya betul. Iya. Berarti orang yang membutuhkan bantuan orang lain itu dikatakan disabilitas berat ya Pak? Iya, cuman posisinya kan harus berarti posisinya dia, kalau kitanya ibaratnya bentuk fisiknya seperti ini mah kan ya intinya berarti kan fisik lah intinya yang itu dulu ya. Nah kemudian hari ini kita akan membahas tentang pengertian disabilitas berat ya. Coba Ibu Aroh ya, Ibu Munawaroh, apa pengertian disabilitas Bu? Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan Hak ya. hak Dalam Undang-Undang 8 tahun 2016. Jadi betul tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Aroh. Apa itu penyandang disabilitas berat itu? Yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik. Jadi setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, otomatis fisik yang tidak normal Bu ya, 100% ibaratnya kita intinya punya kekurangan lah. Kemudian fisik, intelektual, berarti intelektual itu kayak otak atau pemikiran ya. Ada di desa dampingan saya juga, orang tuanya memiliki anak yang disabilitas berat lah. Kemudian mental itu ya, mental atau keberanian dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 ya, seperti itu. Kemudian Bu, apal hak-hak disabilitas deh. ya, untuk hidup bebas dari cercaan, Kemudian mendapat bantuan hukum, kemudian bersekolah, bekerja, hidup sehat, beribadah, berolahraga, bebas dari kekerasan, terus bebas dari kekerasan eksploitasi, tidak dikucilkan, diperlukan sama dengan orang lain. Oke, siap. Terima kasih atas Diperlakukan jawabannya. sama seperti orang lain. Oke, terima kasih atas jawabannya ya Ibu Aroh. Ini akan saya jelaskan satu persatu. Untuk hidup berarti hak-hak disabilitas. Jadi orang mau cacat ataupun mau normal itu berhak untuk hidup ya Bu ya. Berarti tidak semestinya orang yang punya kekurangan atau itu harus kita dibunuh, tidak Bu. Berarti orang yang mempunyai kekurangan itu tadi semacam fisik, mental, kemudian sensorik ataupun lain-lain itu berhak untuk hidup Bu. Kemudian bebas dari cercaan, berarti bebas. Jadi seorang itu meskipun keterbatasan fisik artinya bebas ya. Kemudian mendapatkan perlindungan. Orang yang punya kekurangan itu butuh sekali perlindungan, satu baik dari keluarga, kemudian tetangga, sahabat dekat ataupun yang lain-lainnya. Kemudian mendapatkan bantuan hukum ya, kemudian bersekolah kalau memang anak tersebut artinya berkenan
layaknya seperti orang-orang yang artinya normal tidak punya itu, monggo, itu hak seorang disabilitas berat itu untuk bersekolah pun bisa Bu. Ini penting kan artinya anaknya bela niat tante gitulah. Kadang-kala kan orang punya kekurangan fisik atau seperti apa, kadang dia niatnya tinggi kemudian diberi kelebihan kadang dari prestasi ya, prestasinya melebihi dari orang-orang yang normal meskipun orang si anak tersebut punya kekurangan. Kemudian bekerja ya sama ya, kemudian beribadah apalagi, kemudian berolahraga bebas dari kekerasan, kemudian tidak dikucilkan, dipersamakan dengan orang lain ya. Kemudian catatan dari saya ya, intinya begini ibu-ibu, anak istimewa dan anak penyandang disabilitas, penyandang cacat merupakan hal yang sama. Istilah yang digunakan selama proses pembelajaran adalah penyandang disabilitas berat. Artinya jadi orang normal, orang cacat pun diperlakukannya sama. Kayak semacam tadi, itu hak-haknya hampir sama kan dengan orang-orang yang normal seperti itu. Artinya jangan sampai ibu-ibu ketua kelompok ibu-ibu kelompok itu sekarang umpamanya ada tetangganya yang cacat atau anak KPM yang cacat, ibu teh dicaci dimaki, itu tidak boleh Bu. Jadi mau artinya mengayomi orang yang punya kekurangan atau yang normal ya tetap diperlakukannya sama ya. Kemudian sama orang-orang yang anak istimewa. Kira-kira dari ibu-ibu kelompok ada pertanyaan nggak Bu? Silakan, mumpung sore hari ini kita bisa bertemu di suasana yang berbeda ya, kayak biasanya. Monggo Ibu Omai, barangkali ada pertanyaan, monggo. Oh, kalau saya mah cukup Pak, mungkin ibu-ibu yang lain. Barangkali yang lain artinya punya pertanyaan atau bagaimana, silahkan mumpung hari ini. Yang penting begini ya Bu ya, intinya habis dari pelajaran hari ini tolong apa yang tadi disampaikan oleh saya, sekiranya ini disebut berarti ini disuruh dikerjakan hal yang baik, silahkan kerjakan di rumah terkait apa materi yang saya, kemudian yang kami larang terkait dari materi tersebut tolong dilarang. Artinya berarti dipraktekanlah hal-hal yang baik, kemudian hilangkanlah hal-hal yang buruk ya, seperti itu ya Bu ya. Terima kasih. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan dari ibu-ibu hari ini atau sore hari ini cukup dari saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi